Oke, dan untuk referensi yang kedua untuk penetasan telur lalat BSF atau telur maggot supaya tidak menimbulkan jamur, teman-teman bisa gunakan untuk pakannya itu sudah difermentasi ya. Ini bisa teman-teman lihat di sini. Ini sudah difermentasi, ini dari dedak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Peternak Punya Mimpi yang mencoba untuk selalu sharing dan selalu berbagi pengalaman di seputaran budidaya maggot BSF ya. Oke, dan semoga teman-teman kabarnya selalu sehat dan selalu semangat ya dalam berbudidaya maggot BSF. Kejar terus impian dan cita-cita kalian. Oke, dan sekarang saya sedang berada di kandang lalat ya. Ini dia, populasi sudah mulai terisi kembali ya, sudah mulai penuh, dan posisinya ini masih pagi hari, jadi untuk si lalatnya belum terlalu aktif ya, masih pada berdiam diri, masih pada diam, itu belum ada sinar matahari. Oke, dan pada pagi kali ini seperti biasa, sebelum saya memulai aktivitas untuk mengurusi maggot-maggot, saya sempatkan untuk selalu sharing ya sama teman-teman, sedikit berbagi tips untuk bagaimana caranya menetaskan telur lalat BSF dengan media dedak supaya tidak berjamur ya. Karena biasanya untuk penetasan telur BSF dengan menggunakan media dedak itu sangat rawan akan datangnya jamur ya. Karena ketika sudah ada jamur dan untuk medianya itu kering, itu akan sangat berbahaya ya. Nanti untuk pertumbuhan si baby maggotnya itu tidak maksimal ya. Jadi akan ada beberapa persen yang mati tentunya ya. Oke, dan buat teman-teman semua yang belum subscribe, saya mohon doa dan dukungannya untuk tekan dulu tombol subscribe-nya ya, supaya channel Peternak Punya Mimpi bisa lebih berkembang dan kita bisa lebih bersemangat untuk selalu sharing-sharing di seputaran budidaya maggot BSF tentunya ya. Oke, dan seperti apa untuk cara menetaskan telur BSF dengan media dedak supaya tidak berjamur? Ikutin terus channelnya Peternak Punya Mimpi ya. Oke teman-teman semuanya, jadi di kesempatan video atau di kesempatan konten kali ini saya mau sedikit sharing sama teman-teman semuanya untuk cara menetaskan telur lalat BSF dengan menggunakan media dedak. Ini dia dedak yang tentunya sangat mudah dijumpai ya, karena untuk dedak ini tidak susah ya untuk mencarinya. Jadi untuk alternatif buat teman-teman yang mau menetaskan telur lalat BSF itu bisa menggunakan media dedak ya, karena untuk media-media yang lainnya biasanya itu agak sedikit sulit ya ditemukan, misalnya seperti ampas tahu, karena jarang-jarang ya, biasanya di tempat-tempat tertentu yang ada pabrik tempe ataupun tahu ya. Jadi di sini akan kita coba menggunakan media dedak ya, tapi dengan dedak ini teman-teman harus berhati-hati ya, karena jika kita salah-salah bisa berjamur ya dengan dedak ini. Ketika berjamur nanti untuk penetasan untuk perkembangan si baby maggotnya itu biasanya akan terganggu ya, karena untuk medianya kering dan berjamur itu biasanya cenderung beberapa persen untuk si baby maggotnya itu akan mati ya, jadi tidak maksimal. Dan di sini akan kita coba sharing sama teman-teman untuk menetaskan telur lalat BSF atau telur maggot BSF dengan media dedak supaya tidak berjamur. Bagaimana caranya? Oke, jadi media penetasan telur lalat BSF supaya tidak berjamur. Jadi buat teman-teman, jadi diusahakan untuk airnya itu menggunakan air panas ya. Diusahakan untuk mengaduknya itu teman-teman menggunakan air panas ya, karena dengan air panas itu bisa mematikan jamur ataupun untuk bakteri-bakteri jahat ya, seperti misalnya jika untuk dedak itu ketika sudah lumayan lama biasanya akan ada jamur ataupun seperti kutu-kutu kecil lainnya seperti gurem, itu akan berbahaya ya. Jadi diusahakan untuk mengaduknya itu menggunakan air panas ya, supaya untuk bakteri-bakterinya itu tidak berkembang dan akan mati. Dan untuk penetasan telur maggot BSF-nya nanti akan maksimal ya, jadi untuk jamur itu tidak akan ada ya. Dan bisa teman-teman lihat di sini seperti ini ya untuk penetasan telur BSF yang tidak ada jamur. Dan ini kemarin aku menggunakan air panas ya, jadi bisa teman-teman lihat di sini untuk medianya tidak kering ya, jadi kelihatannya untuk perkembangannya itu sudah mulai bagus ya. Dan di sini saya kasih pakan ini dari limbah nasi ya. Oke, dan untuk referensi yang kedua untuk penetasan telur lalat BSF atau telur maggot supaya tidak menimbulkan jamur, teman-teman bisa gunakan untuk pakannya itu sudah difermentasi ya. Ini bisa teman-teman lihat di sini. Ini sudah difermentasi, ini dari dedak, ampas kelapa, dan juga untuk limbah-limbah ikan yang sudah kita campurkan di sini ya. Dan ini untuk baunya itu sudah wangi ya. Jadi wangi tape untuk
Fermentasi yang berhasil itu baunya seperti bau tape. Dan untuk cara fermentasinya ini bisa teman-teman lihat di video atau di konten-konten sebelumnya ya, untuk cara fermentasi pakan maggot supaya untuk pertumbuhannya maksimal ya. Ini dia campuran dari dedak, ampas kelapa, dan juga untuk limbah ikan ya, ikan laut untuk nutrisi terbaiknya. Oke, dan di sini akan kita coba menggunakan dedak yang sudah difermentasi ya. Kita masukkan untuk dedaknya. Jadi dengan pakan yang sudah difermentasi seperti ini, kita tidak perlu aduk lagi dengan air ya. Ini sudah bagus. Dan ini sangat cepat ya untuk pertumbuhan si baby maggot nantinya, karena ini untuk kandungannya itu sudah komplit ya. Dan untuk yang sudah difermentasi ini untuk kandungan nutrisinya sudah lebih bagus. Biasanya untuk pakan yang sudah difermentasi untuk kandungannya itu akan meningkat sekitar 4 kali lipat ya. Jadi bisa mengirit pakan ataupun mengurangi untuk pakan ataupun biaya-biaya untuk budidaya maggot teman-teman semuanya ya. Oke, dan bisa teman-teman lihat di sini, jadi ini tidak basah dan juga tidak kering ya. Dan seperti biasa untuk penetasan itu kita gundukan di tengah seperti ini ya. Dan untuk pinggirnya itu kita kasih menggunakan dedak kering ya. Seperti ini supaya untuk menjaga si baby maggot itu tidak naik ataupun tidak kabur. Karena ketika tidak kita kasih dedak kering seperti ini, untuk baby maggotnya itu rawan untuk pada kabur ya. Biasanya walaupun untuk pinggirnya itu kering tetapi tidak kita kasih dedak seperti ini, itu biasanya akan kabur ya. Karena untuk baby maggot yang baru menetas itu tidak mau makan ya, jadi dia akan mulai memakan pakan yang kita sediakan itu sekitar di umur 3 hari ya. Oke, dan sudah seperti ini cukup ya. Jadi untuk tengahnya, jadi untuk medianya ini tidak perlu kita tambahkan apa-apa karena untuk nutrisinya itu sudah komplit ya. Jadi buat teman-teman diusahakan untuk yang sudah skala produksi ataupun sudah bisa produksi dan sudah rutin untuk penetasan telurnya, diusahakan untuk medianya itu menggunakan dedak yang sudah difermentasi ya. Bisa campur dengan ampas kelapa sedikit dan juga tambahkan untuk nutrisinya itu dengan limbah-limbah ikan ataupun alternatif bisa menggunakan pur ataupun juga pelet yang murah aja ya tentunya. Dan untuk tatakan telurnya ini teman-teman bisa menggunakan apa aja ya. Bisa menggunakan wadah seperti ini, bisa menggunakan ram yang kita tungkupkan seperti ini, bisa juga menggunakan plastik. Yang penting dari penetasan telur BSF ini jangan sampai untuk telurnya itu basah ya. Karena ketika telur basah itu akan mengurangi untuk daya tetasnya ya, biasanya tidak akan maksimal untuk penetasannya. Jadi jangan sampai basah. Di sini kita coba menggunakan plastik seperti ini ya. Dan diusahakan untuk tisunya ini teman-teman lipat ya seperti ini. Yang penting jangan menyentuh ke media, karena jika menyentuh ke media itu akan menimbulkan basah dan nanti akan basah ke telurnya juga. Itu akan mengurangi untuk daya tetasnya ya. Jadi untuk penetasannya itu tidak akan maksimal ya. Dan jangan lupa untuk telurnya ini jangan sampai menggumpal seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa tipiskan seperti ini ya, supaya untuk penetasannya itu maksimal dan akan lebih cepat ya. Karena ketika menggumpal itu akan menetasnya itu tidak maksimal dan akan lebih lambat. Bisa teman-teman lihat di sini untuk telur BSF yang sudah menetas maksimal seperti ini ya. Jadi ini sudah menetas dengan sempurna. Ini tinggal cangkang ataupun tinggal kulit-kulit dari telurnya itu ya. Oke teman-teman semuanya, mungkin seperti itu ya, sedikit sharing sama teman-teman semuanya untuk cara menetaskan telur lalat BSF atau telur maggot menggunakan media dedak supaya tidak menimbulkan jamur. Jadi untuk referensi pertama bisa menggunakan air panas untuk menyeduh ataupun mencampur dari dedaknya itu sendiri. Dan untuk referensi yang kedua teman-teman bisa menggunakan pakan fermentasi seperti ini ya. Jadi untuk persediaan, dan teman-teman bisa sediakan untuk pakan fermentasi seperti ini ya. Jadi khusus untuk media penetasan supaya untuk perkembangan baby maggotnya itu lebih cepat dan lebih maksimal ya. Oke, mungkin sekian dulu ya video atau konten kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe-nya ya. Oke, dan selalu semangat dalam berbudidaya maggot BSF. Kejar terus impian dan cita-cita kalian ya. Oke, dan salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.